Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Emai Welastri Simarmata, Magister Pendidikan selaku dosen analisis kesalahan berbahasa, dan teman-teman yang saya kasihi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Stekania Sasmeta. Di sini saya akan membahas mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu analisis kesalahan berbahasa di bidang fonologi, terkhusus kesalahan pengucapan dan kesalahan ejaan. Apa itu kesalahan? Kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang bisa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa Indonesia yang biasanya meliputi kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel dan menjelaskan kesalahan itu serta mengklasifikasikan kesalahan dan mengevaluasi tarif keseriusan kesalahan itu. Kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah kesalahan berbahasa berhubungan erat dengan pengajaran bahasa Indonesia, baik pengajaran bahasa pertama maupun bahasa kedua. Di mana ada pengajaran bahasa, dapat dipastikan di situ terjadi kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa itu sendiri merupakan analisis kesalahan penggunaan bahasa oleh pemakai bahasa. Kesalahan berbahasa ada beberapa bidang, diantaranya adalah bidang fonologi khususnya. Fonologi itu sendiri adalah ilmu tentang perbendaharaan, bunyi-bunyi fonem, bahasa, dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Kesalahan ini adalah kesalahan yang berhubungan dengan pelafalan dan penulisan bunyi bahasa. Dari berbagai macam kesalahan berbahasa di bidang fonologi, saya tertarik dengan dua kesalahan, yaitu kesalahan pengucapan dan kesalahan ejaan. Pertama, saya akan membahas mengenai kesalahan ucapan. Kesalahan ucapan adalah kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpang dari ucapan baku. Bahkan dapat menimbulkan perbedaan makna. Berikut dikemukakan beberapa contoh kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi, khususnya kesalahan pengucapan. Yang pertama, pengucapan fonem E atau pepet diucapkan menjadi atau tailing. Misalnya, kesalahan pertama dalam contoh pengucapan E4 yang seharusnya atau yang sebenarnya adalah 4. Pengucapan E6 yang atau sebenarnya adalah 6. Dan pengucapan beberapa yang sebenarnya adalah beberapa. Pengucapan belum yang sebenarnya adalah belum. Dari contoh di atas itu yang menyebabkan kesalahan itu adalah fonem E diucapkan menjadi e-tailing, terutama diperbuat oleh siswa yang bahasa ibunya tidak mengenai fonem e-pepet seperti dalam bahasa Makassar, Mandar, Tator, dan Marserempulu, dan hanya ada bahasa Bugis yang menggunakan fonem atau pepet. Fonem e-tailing itu diucapkan menjadi e-pepet. Misalnya kesalahan pengucapan lecet yang seharusnya adalah lecet, yang berarti berair, luka, atau terkelupas kulit. Kesalahan pengucapan teras yang seharusnya diucapkan teras. Kesalahan pengucapan PK yang seharusnya peka. Dari kesalahan di atas itu penyebab kesalahannya itu adalah kesalahan fonem E atau tailing diucapkan menjadi e pepet.
Selanjutnya ada fonem I diucapkan menjadi e-tailing. Misalnya kesalahan pengucapan Indonesia yang sebenarnya pengucapannya adalah Indonesia. Kesalahan yang kedua ada pengucapan kaedah yang sebenarnya adalah kaidah. Yang ketiga ada nasihat yang sebenarnya adalah nasihat. Penyebab kesalahan ini yaitu disebabkan fonem I sering diucapkan menjadi e-tailing. Selanjutnya ada fonem e atau tailing diucapkan menjadi i. Misalnya kesalahan pengucapan definisi yang sebenarnya adalah definisi. Yang kedua, kesalahan pengucapan definitif yang sebenarnya adalah definitif. Yang kata tersebut ialah sudah pasti atau bukan untuk sementara. Kesalahan pengucapan yang ketiga, saya ambil contoh defisit yang seharusnya dibaca defisit. Defisit yang seharusnya dibaca defisit atau kekurangan dalam anggaran belanja. Selanjutnya ada fonem diftong AU, itu diucapkan menjadi O. Misalnya kesalahan pengucapan auditorium yang sebenarnya harus dibaca auditorium. Kesalahan pengucapan ola yang sebenarnya harus aula. Kesalahan pengucapan autopsi yang seharusnya diucapkan autopsi atau pembedahan tubuh mayat. Selanjutnya saya ambil contoh fonem C, itu diucapkan menjadi C. Kesalahan pengucapannya saya ambil contoh WC, itu seharusnya WC. Kesalahan yang kedua TBC yang seharusnya TBC. Kesalahan ketiga TC yang seharusnya adalah TC. Selanjutnya ada fonem P diucapkan menjadi P. Misalnya pengucapan pada kata perba yang seharusnya itu adalah verba. Yang kedua, verbal yang sebenarnya yang seharusnya pengucapannya adalah verbal yang artinya secara lisan atau bersifat kata-kata. Dan yang ketiga ada kesalahan pengucapan verbalisasi yang sebenarnya diucapkan adalah verbalisasi atau yang artinya adalah penjelasan dengan kata-kata. Nah, kesalahan yang terjadi di dalam fonem P ini diucapkan menjadi V. Itulah penyebab kesalahannya. Selanjutnya ada fonem U diucapkan menjadi W, seperti pada kesalahan pengucapan kualitas yang seharusnya dibaca kualitas saja. Yang kedua ada kuantitas yang seharusnya ada dibaca kuantitas. Yang ketiga kuartal yang seharusnya dibaca kuartal. Nah, sekian kesalahan di bidang pengucapan dan contoh-contohnya yang dapat saya berikan. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dari kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan itu sendiri adalah kesalahan menuliskan kata dan kesalahan menggunakan tanda baca. Salah satu contoh pertama adalah kesalahan penulisan kata. Yang saya ambil contoh itu Tuhan yang Maha Kuasa, di mana penulisan Maha Kuasa itu diberikan spasi
yang seharusnya Tuhan yang Maha Kuasa tidak diberikan spasi. Selanjutnya ada kesalahan penggunaan tanda baca. Pertama, saya ambil contoh 8.1 titik batasan dan ciri-ciri yang seharusnya ditulis dengan 8.1 batasan dan ciri-ciri. Contoh yang kedua, 8.2.1 titik preposisi yang seharusnya 8.2.1 preposisi. Penyebab kesalahan ini ialah penggunaan tanda baca titik yang tidak benar atau tidak diperlukan di dalam penulisan. Artinya itu adalah berlebihan penggunaan tanda titik. Sekian pemaparan materi dari makalah yang saya bahas. Selanjutnya dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa kesalahan berbahasa di bidang fonologi itu meliputi kesalahan pengucapan yang ialah kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpang dari ucapan baku, bahkan dapat menimbulkan perbedaan makna. Yang kedua, kesalahan ejaan ialah kesalahan menggunakan tanda baca dan kesalahan menuliskan kata. Kesalahan berbahasa dari segi ucapan dan ejaan adalah termasuk di dalam pembahasan analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Kesalahan ucapan itu sendiri ada kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpang dari ucapan baku, sedangkan kesalahan ejaan adalah kesalahan menggunakan tanda baca dan kesalahan menuliskan kata. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan yang dibuat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.